Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas adalah sejarah berdirinya Haryang berkaitan dengan sejarah berdirinya Conggeang, Malanang, dan Narimbang, dan juga proses Islamisasi di Sumedang. Dalam sejarah antara tahun 1526 sampai 1530 terjadi perang di Tatar Sunda. Salah satunya adalah di Sumedang atau waktu itu disebut dengan Medang Kahyangan. Karena Sumedang sudah dikuasai oleh Islam di era Pangeran Sanri, jika merunut kepada cerita-cerita yang ada di Sumedang bahwa Sumedang di era itu diserang oleh Pajajaran dari arah Panjalu sehingga bisa menguasai daerah Cimalaka untuk waktu yang lama di bawah pimpinan Arya Kuda Panjalu, hingga kemudian dapat dikalahkan oleh anak dari Pangeran Sanri atau adik dari Prabu Gesan Ulun yang bernama Rangga Haji, dan terdesak hingga daerah Narimbang sekarang. Menurut cerita-cerita dari masyarakat Sumedang bahwa Panjalu itu pernah menyerang Sumedang pada era Pangeran Sanri dan dapat menguasai daerah Cimalaka hingga waktu yang lama. Kemudian Arya Kuda Panjalu itu dapat dikalahkan oleh salah seorang putra dari Pangeran Sati yang bernama Rangga Haji atau adik dari Prabu Gesan Ulun, dan terdesak hingga daerah Narimbang sekarang. Yang waktu itu mungkin daerah Narimbang itu belum ada perkampungan dan tidak diceritakan bahwa Arya Kuda Panjalu itu dapat ditangkap oleh Rangga Haji, tetapi dia hanya mengalahkan dan mendesak hingga daerah Narimbang sekarang. Adalah hal yang menarik yang dikisahkan oleh Abah Olin bahwa pendirian Haryang itu berawal dari Narimbang ini. Menurut Abah Olin, penguasa Sumedang waktu itu mendapat informasi bahwa di hutan sekitar Haryang sekarang ada seorang tokoh yang belum memeluk agama Islam. Karena itu ia kemudian memerintahkan beberapa bangsawan untuk menyelidiki keberadaan tokoh tersebut. Dan supaya tidak ketahuan maksudnya, maka para bangsawan itu diperintahkan untuk berburu lembu atau berburu banteng di sekitar hutan yang sekarang menjadi perkampungan di sekitar Narimbang, Conggeang, Buah Dua, Haryang, dan sekitarnya, yang waktu itu masih hutan belantara. Dan yang diutus itu adalah beberapa tokoh yang nantinya menjadi pendiri dari kampung-kampung yang dilewatinya, yaitu pertama itu Raden Wangsa Wijaya nanti yang jadi pendiri Haryang. Kedua itu Buyut Malanang itu daerah Buah Dua sekarang. Terus Buyut Narimbang, kemudian Buyut Conggeang, terus Singasaraya, terus Dipa Manggala, kemudian Buyut Kerang atau pendiri Citales, terus Ki Sudajaya jadi penjaga Haryang di Cigaruga, kemudian Buyut di Pasantana, jadi yang dulu itu di Roropo antara Haryang dan di Kandung itu ada perkampungan yang bernama Roropo. Kemudian Buyut Nden, pendiri Haryang Tongor. Kemudian Buyut Gadung,
Jadi makamnya ada di Gunung Gelis, Kamal, daerah Kamal, Gunung Gelis. Terus Buyut Mananggri, pendiri Kampung Tonjong, dan tokoh-tokoh lainnya seperti Buyut di Pasantrenan, Buyut Layung Kamendung, dan Wirajenggala. Jadi tokoh-tokoh tersebut merupakan gabungan apa yang diungkapkan dari buku sejarah yang dikarang oleh Bapak Esona dan juga cerita yang diungkapkan oleh Abah Olin. Dan mungkin masih banyak lagi karena keterkaitan dengan kampung-kampung di sekitar Conggyang, Buah Dua, dan Haryang seperti Cikurubuk, Pangkalan, Boros, Cilumping, dan lainnya. Dan yang menarik adalah bahwa perjalanan berburu itu atau mencari tokoh tersebut harus dimulai dari Narimbang. Hal itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah ada keterkaitan antara Arya Kuda Panjalu dengan tokoh yang akan dicari di sekitar daerah Haryang sekarang. Dan tokoh tersebut di Haryang disebut dengan nama Mbah Guryang. Dulu bertempat tinggal di sekitar Gunung Haryang. Dan nanti jalur yang dilalui dalam penyelidikan atau berburu tersebut yaitu dari Narimbang kemudian ke Conggyang, kemudian ke Malanang atau Buah Dua sekarang, terus ke mata air Cimamut, Sungai Cimamut yang ada di Cilumping atau Pangkalan, dan terakhir di Haryang, yaitu di Gunung Haryang sekarang. Jadi kisah yang detailnya nanti akan diungkapkan pada episode berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.